Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di sesi yang sama, yaitu sesi memperkenalkan sebuah LMS, media yang bisa digunakan untuk pembelajaran terutama di saat online. Mengapa LMS ini penting? Karena dengan LMS ini, media belajar online ini, guru, siswa dapat sangat terbantu karena semua data atau proses pembelajaran dapat record dengan baik. Seperti apa gambarannya? Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai mulai dari cara login, kemudian bagaimana guru membuat sebuah mata kuliah atau mata pelajaran. Kalau digunakan di perguruan tinggi bisa, apalagi di kalangan atau tingkatan di SMA, SMK, Aliyah, SMP, itu sangat memungkinkan. Dengan kondisi pandemi saat ini, kita seringkali melakukan pembelajaran secara virtual, yaitu bisa menggunakan Zoom, kemudian Google Meet, yang paling terkenal dua itu. Nah, bagaimana hasil proses perkuliahan itu? Bagaimana materi kita bisa kita simpan? Atau mungkin waktu kita live, waktu kita interface dan melalui virtual, ya, sesama antara guru dengan siswa, di mana siswa nantinya bisa mengambil kembali. Seperti contohnya sehari ini saya membuat sebuah tutorial yang artinya memberikan langkah step by step untuk bisa menggunakan LMS ini. Ini saya record, kemudian saya masukkan dalam YouTube. Di YouTube nanti saya embed di pembelajaran LMS itu. Jadi ketika nanti ada guru ataupun siswa yang menginginkan untuk melihat tutorial itu, dia bisa berulang-ulang kali membuka itu atau rekaman video itu, sehingga bisa mendapatkan ilmu yang diharapkan. Nah, untuk pendidikan ini juga bisa digunakan sebagai media ketika nanti ada pertanyaan dari asesor atau terjadi assessment, bagaimana proses perkuliahan secara online-nya, apa saja yang diajarkan, kemudian di mana dokumentasinya. Sekarang belajar saja pakai virtual, kenapa di assessment masih pakai kertas, kan begitu. Jadi kita lanjut aja teman-teman. Sedikit pengantar saya kenapa kita penting butuh menggunakan LMS. Nah, saya sedikit memberikan sebuah gambaran. Seperti inilah LMS yang saya maksud. Kebetulan saya ada beberapa project, ya. Ini salah satu project saya, yaitu membuat sebuah e-learning atau LMS untuk sebuah sekolah menengah kejuruan. Jadi sekolah menengah kejuruan itu saya masukkan di sini. Bahkan ketika mau membuka ini, itu sudah ada video tentang sekolahnya, kemudian ada berapa peserta di dalam, kursusnya jumlahnya berapa, aktivitas apa saja, nanti bisa dilihat dari di awal saja kita sudah bisa lihat. Seperti itu. Bagaimana untuk login? Nah, cara untuk loginnya sama, ya tinggal nanti setiap masing-masing guru punya username dan password sendiri yang kita bisa generate. Jadi aman. Nah, bagaimana tampilan antara guru dengan siswa? Itu sangat berbeda. Jadi kalau guru dia punya tampilan, ada tampilan menunya, terus kemudian informasi-informasi yang dibutuhkan guru akan muncul. Sedangkan untuk siswa juga akan muncul, tapi pada ranah siswa. Contoh tugas, kemudian beberapa contoh lagi mungkin bisa juga mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas, nonton video, kemudian mengerjakan atau menjawab sebuah pertanyaan dalam sebuah video. Itu sangat mungkin di dalam LMS ini. Oke, saya berikan contoh saja bagaimana kalau seorang guru, ya, contoh seperti ini, dan nanti saya akan berikan contoh juga bagaimana jika yang masuk adalah muridnya atau siswanya. Oke, ini nanti kita juga akan berikan password, dan password itu bisa diubah disesuaikan dengan keinginan dari guru atau siswa tersebut. Nah, bagaimana untuk penjaminan mutunya? Bisa nanti dari bagian penjaminan mutu sekolah atau kepala sekolah kita buatkan juga. Tapi kepala sekolah di sini nanti akan jadi manajer yang bisa memantau semua proses pembelajaran. Jadi semua proses pembelajaran dapat dipantau langsung oleh kepala sekolah.
Guru bisa memantau bagaimana penugasan dari siswanya. Ya, cekidot, kita lanjut aja. Langsung kita masuk sebagai guru. Oke teman-teman, jadi seperti ini penampilannya ya. Ada notifikasi di sini. Nah, di sini ada notifikasi. Notifikasi ini selalu muncul karena memang mata kuliah yang sudah dibuat atau mata pelajaran sudah dibuat belum ada gurunya. Jadi dia akan ngasih tahu. Oke, teman-teman mungkin yang agak susah membaca sebuah atau masuk ke dalam website tapi berbahasa Indonesia karena kita bingung, malah lebih suka yang berbahasa Inggris. Nah, di sini kita bisa mengganti Inggris atau Indonesia. Seperti ini tampilan dashboardnya. Kemudian kalau kita mau melihat mata pelajaran kita, tinggal kita klik aja di beranda situs. Nah, aku kan belum bikin mata kuliah atau mata pelajaran nih. Gimana caranya gitu. Jadi di beranda situs ini ya. Di beranda situs ini, mohon maaf agak lemot sedikit. Jadi di sini saya sudah siapkan ada beberapa course atau pelajaran yang sudah siap di sini dan siap untuk diisi oleh guru-gurunya. Cuman di sini memang belum ada gurunya, belum saya masukkan guru tertentu di sini. Jadi untuk kalau seandainya sudah ini kan semuanya ditampilkan, tapi untuk masuk maka kalau untuk guru dia bisa masuk ke mata kuliah apapun. Ya, karena memang kita belum kunci. Jadi di sini sebuah mata kuliah atau mata pelajaran itu bisa dikunci. Jadi hanya untuk prodi tertentu atau guru tertentu yang bisa masuk ke dalam kelas tersebut. Jadi bisa ke filter, tidak semua. Contoh nih di Sekentara ada 2 kejuruan, yaitu keperawatan dan farmasi. Jadi siswa farmasi hanya bisa masuk di kelas farmasi, sedangkan siswa keperawatan hanya bisa masuk di kelas keperawatan. Guru itu hanya bisa masuk di kelas tertentu atau di keperawatan tertentunya saja. Tapi dia juga akan muncul seperti ini. Maka setiap guru bisa memberikan kunci sehingga tidak semua bisa masuk. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah tampilannya. Saya juga kasih dia videonya. Jadi tentang profilnya juga saya munculkan di sini. Oke, terus apalagi fasilitas yang bisa didapat? Nah, kita jalan-jalan dulu ya teman-teman ya. Ini sebagai, mohon maaf, guru farmasi. Jadi saya nanti akan coba memasukkan guru farmasi ini ke dalam satu pelajaran, yaitu pelajaran di farmasi. Ini contoh ya. Ini contohnya di farmasi. Kemudian tinggal klik di sebelah sini, lanjutkan. Oke, pengguna. Kemudian kita untuk siswanya gimana nanti kalau mau masuk ke dalam sini? Nah, kalau kita mau masukkan siswa kita ke dalam sini, kita pakai saja nanti pendaftaran ya, pendaftaran manual atau juga bisa menggunakan pendaftaran mandiri. Ya, ini contoh. Ya, siswa aktifkan pendaftaran manual, kemudian simpan perubahan. Nah, di sini ada yang namanya istilah pendaftaran mandiri. Nah, karena ini gurunya belum ada, maka saya tambahkan saja ya. Nah, di sini guru farmasi. Jadi guru farmasi akan masuk ke dalam mata kuliah ini, sehingga nanti dia akan muncul satu menu baru ya. Kemudian pengguna terdaftar sebagai pengajar. Oh sorry, ini saya kembalikan lagi ya, sebagai pengajar guru farmasi. Oke, saya tambahkan. Oke, kemudian kita juga bisa masukkan siswa. Nah, siswanya kita bisa masukkan ke, kalau siswa nanti biar saya berikan tutorialnya gimana caranya untuk kalau jadi siswa kita tinggal kasih kunci sehingga kita nggak usah repot-repot mengetik nama mahasiswa untuk kita masukkan. Oke, cukup dari sini. Kemudian kita masuk lagi ke sini teman-teman. Jadi ini dasarnya dulu.
jadi guru farmasi. Nah, di sini statusnya sudah jadi guru farmasi dan saya masuk sebagai guru farmasi. Jadi di beranda situs tersebut, jadi ketika saya masuk di beranda situs, maka saya akan muncul satu menu yang tadinya tidak ada, yaitu di sini saya adalah guru dari pelayanan farmasi. Gitu. Nah, bagaimana dengan siswanya? Kalau siswanya, kalau kita mau buat kelas tersebut nih, pelayanan farmasi salah satu contohnya, saya berikan contoh di sini di pelayanan farmasi. Jadi di pelayanan farmasi itu kita bisa masukkan sebuah keyword atau password, di mana password ini nantinya digunakan sebagai kunci untuk masuk ke dalam pembelajaran, ke dalam kelasnya. Jadi ibaratnya itu tadi kelas. Jadi kita ketik aja di pendaftaran manual, kemudian kita simpan perubahan. Disimpan perubahan, nanti dia akan muncul seperti ini, yaitu pendaftaran mandiri. Kita klik aja di tanda gear ini. Kemudian di sini kita tuliskan sebuah password. Jadi contoh ini mata kuliah pelayanan farmasi. Kita ketik aja pelayanan farmasi. Kita lihat apakah tulisan saya benar. Oh, ternyata salah. Jadi pelayanan farmasi. Passwordnya apa, Pak? Pelayanan farmasi gitu. Oke, kemudian kita simpan perubahan. Oh, tidak boleh ada space, saudara-saudara, nggak boleh ada spasinya. Saya lupa. Oke. Value must not start. Saya tulis saja karena ini caps lock semua tadi ya. Kita ketik farmasi. Boleh ya, apa aja boleh gitu kan. Pokoknya ngikutin ininya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan mengubah peran kita menjadi siswa. Oke, biar teman-teman juga tahu gimana kalau jadi siswa tuh kayak gimana ya gitu. Nah, ini jadi siswanya nih. Contoh di sini passwordnya username student farmasi. Oke. Ini kita ketik aja student ya, spasi farmasi. Masuk. Oke. Ini sudah jadi mahasiswa farmasi. Nah, kalau mahasiswa cuma begini doang tampilan teman-teman. Beranda situs, dia akan lihat semua kuliahnya, semua mata pelajarannya dia akan lihat. Tapi karena dia ada di pelayanan farmasi, sekolah atau kelasnya harus tinggal klik akses aja. Nah, ketika dia mau akses, apa yang terjadi teman? Anda tidak dapat mendaftarkan diri dalam kursus ini. Nah, kita coba lanjutkan dulu. Anda tidak dapat melanjutkan, tidak dapat mendaftarkan diri dalam kursus ini. Oke, mungkin sedikit ada kesalahan teknis ya. Coba saya cek kembali. Saya akan masuk sebagai admin. Oh, ini adalah tampilan untuk tamu teman-teman. Jadi saya jadi guru saja. Kemudian kursus yang saya ikuti farmasi. Kemudian saya coba lanjutkan. Pengguna, pendaftaran manual. Oke.
simpan perubahan, kemudian kita masuk. Oh, mohon maaf, ternyata saya posisinya sedang ini ya, sedang saya suspend. Mohon maaf, ini tadi saya posisi mensuspend, pantas saja Mas ya nggak bisa masuk. Oke, kita kembali lagi teman-teman. Ini kita ngubah menjadi student ya, student formasi. Kita masuk lagi. Oke, kemudian masuk ke beranda situs, kemudian tinggal masuk aja ke pelayanan farmasi. Oh, kenapa dia bisa masuk langsung? Oke, mohon maaf ya, ada agak sedikit tadi, ternyata setelah diedit ada perubahan. Oke, kita lihat gurunya nih ya. Kita lihat lagi saudara-saudara. Seperti ini. Kemudian kita masuk ke pengguna. Nah, ini tadi ada pendaftaran mandiri ya, pendaftaran mandiri siswa. Kita tinggal klik di sini. Kita coba lihat. Oh, ternyata sudah ada farmasi, kemudian simpan perubahan. Oke. Nah, jadi ini sudah ada. Tinggal kita posisikan diri untuk menjadi siswa. Nah, gimana menjadi seorang siswa? Jadi saya bisa berubah-ubah ya, dari guru kemudian jadi siswa gitu. Kemudian masuklah ke sini. Oke, sorry sekali. Kita masuk lagi ke pelayanan farmasi. Daftarkan diri saya dalam kursus ini. Oke. Nah, di sini teman-teman. Jadi kita tuh kalau ngeklik kayak gini, kita nggak bisa nonton apa-apa sebenarnya. Cuman kita nggak bisa berlangganan, jadi nggak bisa masuk ke dalam sini. Kita harus masuk dulu. Kita harus berlangganan. Tadi kita kasih password apa ya? Farmasi. Oke. Daftarkan saya. Ceng-ceng. Oke. Nah, ketika kita sudah masuk seperti ini, maka kita akan bisa masuk ke dalam kelas ini. Dan kelas ini nanti jika sudah ada materinya, nanti materi ini nanti kita bisa akses dan kita bisa ngumpulkan. Tapi kalau kita tidak masuk ke dalam kelas ini, maka kita tidak bisa mengumpulkan tugas dan lain sebagainya, kita akan bisa. Seperti itu ya. Jadi itulah yang saya sampaikan untuk gimana caranya seorang guru atau siswa masuk ke dalam kelasnya. Oke, nah kita lanjut aja. Gimana sih kalau seorang guru pengen bikin sebuah materi? Nah gitu. Kalau dia pengen bikin sebuah materi, dia tinggal bikin aja seperti ini. Di mata kuliah yang sama, saya akan coba, kita akan masuk di mata kuliah. Saya kebetulan tadi download ya. Saya download sebuah aplikasi silabus. Saya nggak tahu ini silabus apa. Saya juga lupa tadi saya ngambil apa ini mata kuliahnya. Oke. Fisika. Jadi saya mau ngisi materi di fisika. Contoh nih di fisika. Ya, fisika itu kalau nggak salah tadi beranda situs fisika ya. Ini ada mata pelajaran fisika ya, tapi ini fisika untuk, coba kita akses. Ini belum saya kasih password ya teman-teman. Jadi kalau ada passwordnya, itu dia akan muncul seperti ini. Jadi
Fibrondasitis itu tadi kan yang kita kasih kunci baru farmasi. Jadi nanti setiap mata kuliah itu ada, kita bisa kasih kunci, ini ada kuncinya gitu. Tapi kalau yang belum ada lambang kunci seperti ini berarti bisa diakses umum. Ya, bisa diakses umum. Terus gimana Pak caranya? Ya udah kita masuk aja gini. Ini contoh saya berikan tutorial kepada guru ya. Nah, kita kan pasti punya ini nih contoh apa ya? Kita mau kasih sampul dulu deh di kelas kita. Ibaratnya kita kasih background dulu yang bagus gitu. Cara yang untuk kita bisa ngedit ini, kita klik dulu nih, hidupkan mode ubah. Ini khusus untuk guru ya, tapi kalau untuk siswanya nggak bisa. Oke, setelah kita ubah seperti ini, kemudian kita klik. Nah, di sini ada tulisan pengumuman. Jadi guru nanti bisa nulis pengumuman dan siswanya bisa tahu dari hanya nulis di sini. Nah, tapi kita nggak lagi bahas itu, kita bahas gimana kita masukkan silabus. Nah, contoh aja nih ya, silabus mata pelajaran mapel fisika. Fisika, oke. Nah, kok fisika. Oke. Kemudian kita tinggal masukkan saja, mungkin ada penjelasan tentang pelajaran fisika, karena kan sekarang banyak mahasiswa yang lebih suka nonton daripada baca ya, meskipun kita itu kan harus ngajarin siswa kita untuk suka baca gitu ya, tapi kan kita juga harus sudah 6 samudra ku arungi. Mohon maaf ada iklan ya. Akhirnya kutemukan hanya 60. Ada iklannya. Nah, di sini kita bisa ngambil seandainya kita nggak punya deskripsi apa-apa tuh ya, atau kita pengen ditulis aja di sini fisika gitu ya, fisika. Kita mau kasih gambar yang menarik tentang fisika. Mungkin ini nih, atau ini ya. Kita tinggal klik aja di sini, kemudian salin alamat gambar ya. Semoga ini bisa. Oke. Sorry. Oh, ini. Kemudian kita kasih penjelasan ya. Jadi contoh kita mau masukkan sebuah gambar, kemudian kita paste saja di sini. Ya. Upload dan download ya. Saya nggak mau bikin berat sistem saya atau laptop saya lebih senang seperti ini. Oke. Ukuran size-nya seperti ini, kemudian kita save image. Description fisika gitu aja lah. Terserah mau nulis apa aja nggak apa-apa kok. Tidak ada yang melarang. Oke. Kemudian setelah kita save ini teman-teman, agak lemot ya. Nah, di sini kan kita bisa ngasih deskripsi sebenarnya teman-teman. Jadi kita bisa kasih deskripsi. Nah, kalau kita punya video tadi ya, kita punya video tadi tuh, dan kita pengen video itu saksikan penjelasan singkat tentang fisika, gini kan? Nah, teman-teman bisa lakukan. Ini saya sebetulnya sudah punya ramuannya ya. Saya punya ramuannya, atau nanti tinggal embed dari YouTube juga bisa ya. Aduh, mohon maaf. Ini jangan lupa klik ini ya, tanda embed. Kemudian saya akan tambahkan di sini Ctrl V tadi ya. Saya tinggal ambil yang videonya itu, saya tinggal ambil dari HTTP sampai dengan embedder. Nah, ini saya copy paste, saya tinggal masuk ke karena logonya sama ya. Tinggal saya klik di sini, saya Ctrl V ya, dan tampilannya akan seperti apa? Tang. Jadi di antara deskripsi gambar ada videonya juga ya. Keren nggak? Keren dong. Keren nggak ya? Keren dong kan gitu. Nah, jadi di sini nanti akan ada
silabus maaf ya. Jadi ada deskripsi dulu, kemudian begini gitu kan. Tuh, silabusnya mana Pak? Nah, apa-apa, sabar dulu bro. Nah, kita sabar dulu, kita ubah dulu ya, kita masuk lagi ya. Jangan bosan-bosan ya, jangan bosan-bosan. Ini kan tadi sudah ada juga nih video, kita enter lagi nih, kita enter lagi guys. Nah, kita klik di sini. Nah, kita bisa masuk, klik di sini, kemudian klik embed lagi ya. Wow, banyak sekali embed-embednya. Oh, nggak masalah. Jadi kita bisa pakai ini juga, sama ramuannya masih sama, tapi kita tinggal masuk begini teman-teman. Kita kan, aku kan tadi sudah upload ya, sudah upload sebuah file gitu ya. Tinggal saya upload aja file lagi 4 silabus gini ya. Saya masukkan di sini, saya upload. Saya tinggal masukkan di sini, ini contoh nih ya. Saya tinggal buka ya, seperti tinjau seperti ini ya. Kemudian saya buka jendela baru ya, saya buka di jendela baru. Oke. Setelah saya buka di jendela baru, kemudian apa yang saya lakukan ini, saya sematkan item. Nah, saya sematkan item, tinggal saya copy aja ini HTTP-nya ya, HTTP-nya sampai dengan tanda petik ini. Control copy ya. Saya tinggal masuk control copy, yang drive ini saya ganti ya. Ya, saya ganti yang baru gitu ya. Kemudian simpan perubahan. Apa yang terjadi? Mari kita saksikan kawan-kawan. Jadi kita punya sampul. Kalau nanti pengen dosennya agak eksis atau gurunya agak eksis gitu ya, fotonya bisa lah ditaruh di situ teman-teman. Kemudian oh sorry banget, ini jadi kepanjangan sekali. Ternyata tadi ke copy ya, jadi banyak. Nah, saya coba edit dulu. Ini ternyata jadi kopian sekian banyak ya. Kopinya jadi sekian banyak. Mohon maaf, internetnya agak sedikit lemot. Jadi iframe drive, kemudian sampai dengan iframe lagi, sampai dengan iframe lagi, sampai mana ya teman-teman? Saya hapus di sini. Saya coba lagi, control copy, saya masukkan ke sini, kemudian kita masuk ke YouTube-nya, kita control copy lagi. Jadi pekerjaannya banyak control copy ya. Kemudian saya tinggal ganti ini, saya coba lihat lagi ya. Nah, oke, sip. Nah,
Mohon maaf tadi ada kesalahan karena terlalu semangatnya saya, jadi seperti itu kesalahannya. Jadi silabusnya teman-teman, silabusnya tuh bisa dilihat di sini. Jadi siswa tuh udah langsung bisa kayak ada kertasnya di sini gitu loh. Kayak gitu. Jadi semudah ini teman-teman, kita bisa bikin materi kita juga ya. Jadi teman-teman juga bisa bikin materinya juga. Ini contoh nih, ini depannya aja udah kayak gini doang gitu loh. Jadi benar-benar interaktif gitu. Dan kita juga bisa bikin ujian itu ada di sini. Ya, ada ujian, kita bisa bikin semuanya. Jadi ada ujian dan lain sebagainya. Nanti saya coba masukkan ya. Jadi ketika saya coba masuk aja, ini contoh aja karena ini contoh, saya bikin materi-materi kuliah saya coba masukkan ke dalam sini. Ya. Saya masukkan ke dalam sini. Lama sekali. Nah ini contoh saya ini adalah materi-materi saya. Contohnya kita kasih untuk kuliah apa ya. Nah ini contoh nih, bisa masukkan ke dalam ini ya, ke dalam mata kuliah itu ya. Saya buat contoh saja karena ini contoh, jadi nggak sesuai lah pastinya sama materinya. Fisika kok isinya entrepreneur toh Pak gitu kan. Saya coba masukkan materi saya, udah saya sematkan aja, kemudian saya salin. Agak sedikit lemot ya ini. Udah, kalau udah saya salin seperti ini enak, saya tinggal masuk lagi ke kursus saya. Kemudian ini topik pertama kita bahas tentang apa? TM1 ya, pembahasan mengenai dasar fisika contohnya ya. Enter ya. Kemudian kita masuk ubah topik aja. Kemudian di sini kita nanti memasukkan deskripsinya ya. Memasukkan deskripsinya, Ctrl A Ctrl V ya. Kemudian kita klik aja, ini udah jadi teman-teman. Jadi hanya dengan Ctrl A dan Ctrl V semua bisa jadi teman-teman. Oke, dasar-dasar fisika, tapi materinya ini gak nyambung banget. Jadi dia ada materinya, ini bisa di slide-slide saudara-saudara. Oke. Seandainya nih Pak, saya selain materi itu punya file lagi. Apa itu? Saya punya file YouTube-nya. Saya ngajar tuh mau saya masukkan di situ. Dan saya udah rekam itu dan sudah saya upload di YouTube gitu. Contoh nih ya. Gak apa-apa, tambah aja label. Gini. Klik aja label, kemudian di sini juga masih ada ininya ya. Kita tarik di sini, kemudian kita lihat seandainya Bapak Masnya ini punya mata pelajaran di sini. Contoh saja ini saya punya beberapa. Oh, ternyata di channel ini saya nggak punya video ya. Sorry, ternyata saya nggak punya video di sini. Kalau di channel saya satu, saya punya banyak. Coba ya.
Atau gini aja lah, saya pakai ini ya, kemudian saya embed seperti ini, saya pakai formula saya. Kenapa sih kok saya pakai formula saya sendiri gitu? Karena kalau kita pakai formula dari YouTube teman-teman, itu kadang tidak menyesuaikan dengan ukuran layar gitu, sehingga saya harus pakai punya saya sendiri. Kemudian bukan punya saya sih sebenarnya, hasil utak-atiknya itu nanti akan saya sertakan di video. Jadi saya akan masukkan di dalam video tuh caranya, atau tinggal ngopi aja. Sorry. Ini sampai sini aja, kemudian saya V aja gini, kemudian saya simpan dan kembali ke kursus. Oke. Seandainya ini habis kita ngomong materi, kita pengen ada video, bisa nggak? Bisa banget gitu kan, mudah banget gitu. Jadi ini materi kuliahnya, ini rekaman kita mungkin gitu, itu bisa dimasukkan. Nah kalau seandainya mau nambah tugas, itu tambahkan sebuah aktivitas, kemudian ditambah aja nih tugas mana ya. Kita ngomong tugasnya mana? Tugas kuis. Saya agak bingung nih kalau isinya. Sorry. Saya sedikit agak bingung kalau versinya versi bahasa Indonesia. Ini ada kuis teman-teman, jadi kita bisa bikin kuis juga. Penugasan, ini dia ada dalam penugasan. Jadi kalau kita bikin tugas buat mahasiswa juga bisa. Jadi gini, silakan buat resume dan kumpulkan dalam format PDF. Nah, silakan buat resume, gini kan? Kita copy paste, kita kasih keterangan di sini, kita terus tulis di sini, buat resume aja, gitu aja ya. Kemudian berkas tambahan kita nggak ada, tampilkan deskripsi ya. Kita bisa atur kapan file ini, tugas ini akan berlaku dan sampai kapan. Kemudian batas waktu akhirnya kapan, kita bisa aktifkan. Jadi kita juga bisa bikin mahasiswa itu tetap bisa ngirim, tapi ada keterangan kalau mereka telat. Nanti akan ada keterangan itu. Oke, kita simpan dan kembali saja. Nah setelah itu nanti akan muncul seperti ini. Silakan buat resume. Nah gimana siswa mau mengumpulkan? Ya tinggal klik aja ini buat resumenya. Nanti dia akan masuk di sini dan kita bisa lihat ada berapa siswa kita yang sudah mengumpulkan dan yang belum berapa. Dan kita bisa lihat semuanya dan kita bisa kasih nilai. Ya seperti itu. Contoh saja ya, kita berperan sebagai siswa. Kita logout dulu, kemudian kita perankan dulu jadi siswa, kita masuk, kemudian kita jadi student ya, kita jadi student, kemudian kita masuk. Setelah masuk, ini jadi student kok nggak mau ya? Student farmasi, jangan ini. Passwordnya apa lagi ya? Saya lupa. Nah, di sini, oh iya, Sandi perbarui lain kali. Kita lihat di beranda situs fisika tadi ya. Saya daftarkan tadi mahasiswa farmasinya. Gini salah. Maaf ya. Jadi
banyak banget. Jadi ini sangat kompleks. Jadi pembelajaran di materi tutorial itu sangat kompleks sekali. Sehingga banyak banget yang kadang saya juga lupa gitu. Alurnya lupa gitu. Saya coba dulu masuk ke pendaftaran manual. Oke. Ini pasti kesuspend juga nih kayaknya. Nah, betul kan? Jadi lanjutkan. Jadi di pendaftaran mandiri. Apa tadi itu ya? Oh, di sini, sorry. Jadi di sini kita bisa masukkan, kita tulis fisika aja ya. Kenapa saya ketik S terus ya? Kita cek fisika. Oh, jangan besar semua. Fisika. Oke, kemudian kita tambahkan metode. Setelah kita tambahkan metode, apa yang bisa kita lakukan? Kita log out ya. Kita log out, kemudian kita masuk lagi sebagai siswa. Nah, saya masuk. Saya coba masuk sebagai student. Sorry. Saya tinggal masuk begini, teman-teman. Nah, baru sandi aja biar saya nggak ribet nanti di beranda situs ya. Masih ingat ya tadi ya, kalau sudah ada kuncinya dia akan muncul seperti ini. Kemudian tinggal ketik aja di sini. Ini saya sebagai siswa ya, fisika, daftarkan saya. Nah, dia sudah masuk nih, jadi bagian dari kursus. Nah, di sana tadi kan ada tugas yang dibuat oleh guru, maka si siswa wajib untuk membuat resume. Tinggal klik aja teman-teman di sini, lain kali aja. Nah ini, kemudian dengan silakan buat resume dan kumpulkan formatnya. Oh iya, tadi mulai berlaku tanggal berapa ya? Nah ini yang kita harus perhatikan teman-teman, karena kalau kita salah, kita belum masukkan tanggal yang benar kapan mulai berlaku, kasihan siswanya nanti nggak bisa masuk. Jadi ini contoh saya. Oh iya, ini gurunya aja belum tak masukkan. Jadi sorry, agak memakan waktu untuk hal-hal yang seharusnya tidak perlu makan waktu ya. Mode ubahnya juga, hidupkan mode ubah. Kemudian di mode ubah ini kita tinggal harusnya kita bikin dia mulai di kemarin ya. Simpan berubah. Nanti ini masih berlaku pukul 12 malam, jadi siswanya nggak bisa mengumpulkan. Ini ceritanya kan jadi mahasiswa yang atau kita bisa ganti peran aja nih, jadi ganti peran jadi siswa bisa, tapi hanya khusus untuk guru ya, kalau siswanya nggak bisa. Terus kita masuk aja buat resume. Oh sorry, masih belum bisa ya. Oh jadi gini,
Maafkan saya karena saya lupa. Bukan lupa sih sebenarnya. Ada step kadang terlewatkan. Ini ya silabusnya ya, keren nih. Kalau kita bisa sekolah gini enak. Kenapa saya nggak ketiknya udah ubah ya? Saya sebagai apa? Kenapa saya jadi student lagi? Nah nih, tambahkan pengajuan tugas. Udah tinggal klik aja gini, kemudian file berkasnya kita masukkan ya. Ya kita tinggal upload aja karena mintanya tadi PDF, ya kita kirimkan PDF. Contohnya ini ya, kita unggah filenya. Agak sedikit memakan waktu teman-teman, karena mungkin internet saya yang agak low lah. Oke. Kemudian kita simpan perubahan aja. Bagaimana nanti tampilannya untuk guru? Ya kita logout lagi aja. Kita lihat di mana, gimana Pak Guru lihatnya, gitu ya. Bagaimana Pak Guru melihat tugas kita? Tinggal lihat aja di sini. Beranda situs, kemudian kita lihat di sini saudara-saudara. Ya. Kita klik di sini ya. Ini mata kuliahnya. Kemudian kita cek di sini. Sebagai guru dia akan melihat status seperti ini. Ada anggota yang sudah mengumpulkan. Ini anak yang rajin pasti. Nah, di sini kita akan melihat ada seorang mahasiswa, namanya ini, emailnya ini sudah mengumpulkan dan judul berkasnya ini. Kita mau kasih nilai, tinggal klik aja, guys. Kita kasih nilai, dia butuh nilai kan? Nah, kenapa kok saya bilang harus kita menggunakan PDF? Karena kalau dengan PDF teman-teman enak banget. Jadi contoh nih kayak gini nih. Saya pengen, oh ini ada kesalahan pada ketulisanmu silabus gitu. Saya mau pengen, oh ini ini ada kesalahan pada tulisan materinya. Apa lah, kita kasih dia nilai 80 seandainya seperti itu. Kita bisa kasih komentar. Wah hasilnya memuaskan. Lanjutkan ya. Nah, gini. Dan ini kita simpan perubahan seperti ini, mahasiswanya akan juga menerima informasi yang sama. Oke, sudah, tinggal kita kembali. Oke, seperti itu. Nah, gitu teman-teman. Selain itu, kita bisa juga manfaatkan aplikasi ini untuk membuat sebuah soal. Jadi juga punya bank soal, kita bisa simpan di bank soal. Kita bisa bikin soal, mau multiple choice, mau apa, ada semuanya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Ini karena durasinya juga cukup lumayan panjang sekali, sudah 48 menit. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jika teman-teman berkeinginan, baik itu guru yang menonton video ini maupun siswanya mungkin mau mengajukan model pembelajaran seperti ini, bisa hubungi saya di nomor, sebentar ya, saya coba di nomor saya ya. Ini nomor saya 0897288570. Oke. Bisa WA juga. Ya. Jadi nanti bisa lihat di nomor ini. Di nomor ini, nomor saya. Oke? Jadi teman-teman bisa lihat di nomor saya, nanti bisa hubungi saya langsung kayak gimana, minta projectnya seperti apa. Oke, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses belajarnya ya.